Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Badi Surahman, dokter gigi spesialis konservasi gigi yang merupakan dosen di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dalam hal ini, saya sebagai pengampu blok 11, yaitu mengenai materi endodontik, akan menyampaikan materi perkuliahan mengenai obturasi saluran akar atau pengisian saluran akar. Capaian pembelajaran yang akan dicapai pada blok ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan perawatan saluran akar, mahasiswa mampu untuk menjelaskan tujuan obturasi atau pengisian saluran akar, mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menguasai indikasi dan kontraindikasi pengisian saluran akar, serta mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menguasai teknik pengisian atau obturasi saluran akar, ketepatan obturasi sesuai panjang kerja, dan juga menentukan master count serta ketepatan dalam melakukan evaluasi hasil obturasi. Deskripsi mata kuliah pada blok ini, yang pertama, pengisian saluran akar, kemudian tujuan pengisian saluran akar, indikasi pengisian saluran akar, serta teknik pengisian atau obturasi saluran akar. Ketepatan obturasi sesuai panjang kerja, menentukan master count, dan ketepatan dalam melakukan hasil obturasi. Metode pembelajaran yang dilalui di blok ini terdiri dari perkuliahan, kemudian clinical skills, dan juga tutorial. Ujian pada blok endodontik ini terdiri dari MCQ atau CBT, kemudian OSOKA, dan juga OSCE. Berikut saya tampilkan beberapa video pembelajaran baik luring dan juga daring, serta video pembelajaran luring berupa clinical skills mengenai obturasi saluran akar. Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar ini? Di tengah masih dalam konsep kegiatan pembelajaran yang hybrid, kadang kita bertemu langsung, kadang juga harus via Zoom. Tetapi kita akan terus maju dan juga mengisi hari-hari yang selama ini banyak kosong ya.
karena memang pandemi ini jedanya cukup panjang. Tapi yang jelas pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai pengisian saluran akar, di mana materi ini adalah merupakan rangkaian akhir yang kita pelajari di blok 11 mengenai endodontik yang akan kita laksanakan pada hari ini. Tetapi sebelum kita masuk, saya coba flashback sedikit bahwa tujuan perawatan endodontik adalah untuk mempertahankan gigi selama mungkin dalam rahang agar bisa berfungsi normal. Bisa berfungsi normal, bisa digunakan, mendapatkan dukungan yang baik dari jaringan periodontal, sehat, dan terbebas dari keluhan yang muncul dari pasien. Artinya, ketika tujuan perawatan endo ini kita munculkan atau kita sampaikan ke pasien, kita juga harus memastikan bahwa giginya bukan cuma bertahan, tetapi juga harus berfungsi. Ketika kita akan mencapai fungsi itu, tentu kita melalui tahapan proses-proses yang sebelumnya sudah kita lewati, cleaning and shaping, kemudian kita lakukan medikasi saluran akar, kita melakukan pembersihan saluran akar sampai dengan di titik di mana kita akan bertemu dengan perawatan atau tindakan pengisian saluran akar atau obturasi. Ya, puncaknya adalah di sini. Dan ketika kita memutuskan untuk obturasi, ini juga kita harus mengetahui kapan waktunya, indikasinya seperti apa, kemudian bagaimana cara melakukan obturasi. Ini yang akan kita bahas nih, yang akan kita buka satu persatu agar kita tidak bingung. Begitu selesai preparasi, sudah dikeringkan, kemudian setelah itu tahapannya apa? Nah, tahapannya tentu ada rambu-rambu, ada indikator di mana kita harus mengisi. Sekali lagi saya ulangi, tindakannya atau teknik pengisiannya, kemudian waktu pengisiannya seperti kapan waktu pengisiannya, kemudian yang jelas nanti setelah pengisian harus dilakukan tindakan apa. Berarti secara keseluruhan treatment plan-nya harus jelas. Karena salah satu hal yang nantinya pada saat akhir ini muncul adalah bagian restorasi, di mana restorasi ini beberapa statement adalah salah satu kunci sukses dari tahapan prosedur perawatan yang dilakukan pada gigi, khususnya perawatan saluran akar. Tujuan pengisian saluran akar ini kita akan bisa dengan tepat juga memastikan kapan harus diisinya, ya. Oke. Waktu yang kapan waktu pengisian saluran akar ini? Pengisian saluran akar ini kita lakukan dengan memperhatikan baik itu tanda secara klinis maupun nanti dengan pemeriksaan-pemeriksaan lain baik intraoral maupun ekstraoral. Beberapa faktor yang kita perhatikan adalah daerah periodontal, jaringan periodontal. Secara klinis kita bisa pastikan dengan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, tes perkusi, tes tekannya, kemudian keluhan yang muncul di pasien. Dan yang paling penting adalah nanti ketika kita sebelum melakukan pengisian, pada saat kita pasien datang kemudian dibongkar tambalan sementaranya, kemudian dicek bagian atau keadaan giginya adalah dari mulai hilang gejala di pasien sampai dengan di dalam
giginya ini memang terbebas dari apapun, apalagi yang lebih lanjutnya, ini masih ada pusnya, masih ada nanahnya, ini harus kita hindari. Berarti masih proses cleaning and shaping-nya ini masih belum sesuai nih, masih ada bagian yang memang belum sempurna, sehingga muncul gejala klinis adanya adanya eksudat, adanya pus atau cairan, ataupun tadi masih ada keluhan di pasiennya, dok masih sakit ini mah dok, masih kerasa tidak nyaman di pasien. Nah, jadi ketika kita memutuskan untuk pengisian, hal-hal tadi kita perhatikan, tidak boleh dari mulai keluhan di pasien sampai dengan keadaan klinis. Perkusi negatif dok, responnya sudah bagus, jaringan sekitar gingiva tidak ada fistal, kemudian tidak ada inflamasi, daerah sekelilingnya juga dalam keadaan yang baik, dalam batas normal. Kemudian kita cek kembali dengan hal-hal lain, dengan pemeriksaan-pemeriksaan lain. Kalau dibutuhkan, kita siapkan pemeriksaan penunjang. Apa itu? Yaitu foto ronsen. Foto ronsen kita lakukan untuk melakukan trial pengisian atau uji coba sebelum pengisian untuk melihat kesesuaian panjang kerja yang sudah kita lakukan. Oke, sampai di tahapan ini apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya dok. Ya, silakan. Izin dok, sebelumnya saya ingin dok dengan NIM 1421/2019 izin bertanya dok, untuk dari obturasi sendiri, untuk yang mempengaruhi nanti jadi gagal sendiri itu faktornya apa saja dok? Terima kasih dokter. Maaf ini kurang jelas seperti. Izin bertanya dok, untuk faktor dari kegagalan obturasi sendiri nanti itu ada faktor dari apa saja dok? Terima kasih dokter. Baik. Wah, ini Inggi ini kelihatannya udah membaca lebih jauh karena sudah mempersiapkan ketika yang lain baru mengetahui tujuan obturasi ini apa sih, terus kapan sih harus diobturasi. Tapi ini Mas Inggi ini udah mempersiapkan kira-kira nih kalau saya udah ngisi gagal, faktor-faktor apa saja nih yang menyebabkan kegagalan pada saat melakukan obturasi, gitu ya Mas Inggi ya? Baik, ini akan kita bahas nanti, tapi sedikit saya singgung soalnya tadi ditanyakan beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan. Salah satunya ini, kenapa belum waktunya ternyata kita udah ngisi aja. Contoh, misalnya masih ada gejala nih, kemudian kita belum memastikan nih, ini daerah jaringan periodontalnya atau di daerah sekitar periapikalnya keadaannya masih gimana, atau yang berikutnya kita belum memastikan dan harus memastikan kok masih ada ya keluar pus, kok masih ada ini bagian yang ketika dibuka masih ada kontaminasi bleeding, masih ada kontaminasi cairan. Ini yang membuat salah satu kegagalan dalam obturasi. Artinya apa? Artinya bisa dibayangkan ketika kita tempatkan atau kita putuskan untuk pengisian, tetapi daerah gigi atau giginya masih belum siap, saya katakan seperti itu. Belum siapnya bisa banyak faktor. Bisa jadi misalnya ada bagian pulpa yang masih belum terangkat, rasa sakitnya muncul atau tidak? Muncul kan ya, bisa muncul. Nah, rasa sakitnya muncul, masih sakit terus dok, padahal udah dibersihkan. Kemudian yang berikutnya, begitu kita tumpat saja dengan tambalan sementara, ini pasti akan kesakitan hebat. Kenapa? Karena tadi adanya tekanan, baik itu dari cairan ataupun dari pusnya, ataupun nanti dari ada gasnya. Nah,
Apa yang menyebabkan terjadi semua itu? Intinya satu, proses cleaning and shapingnya berarti masih belum sempurna. Proses cleaning and shapingnya belum dilakukan dengan baik. Maka sebelum kita melakukan pengisian, salah satunya tadi yang mencegah terjadinya kegagalan, waktu untuk obturasi yang belum tepat diakibatkan karena proses-proses yang sebelumnya dilakukan. Ini saya buka satu dulu, karena materinya nanti akan lanjut di materi, di slide berikutnya mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan. Cukup jelas, Mas Inggi? Izin, baik, terima kasih banyak dokter. Baik, ini cukup jelas ya suara saya? Jelas dok. Masih pagi-pagi, masih semangat nih kalau di layar Zoom soalnya. Karena kalau udah mulai siang sedikit, jadi biasanya kelihatannya kepalanya aja nih. Sekarang masih on cam semua nih, kayak masih seger soalnya. Baik, berikutnya waktu yang tepat untuk dilakukan obturasi salah satunya adalah kita pastikan salurannya sudah kering. Kadang kita buru-buru, udah irigasi, setelah irigasi tiba-tiba lupa dikeringkan, lupa disaksin saluran akarnya, ataupun lupa menggunakan paper point, kita siapkan sealer, masuk. Karena merasa, wah ini udah cukup baik, aksesnya cukup baik. Pada saat kita melakukan pengecekan daerah sekitar juga baik, tapi ada prosedur yang lupa kita lakukan. Ini juga harus hati-hati. Ya, ini beberapa hal yang menjadi poin, menjadi patokan untuk kapan kita melakukan obturasi. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus berikutnya adalah ketika kita melakukan obturasi juga harus dicek. Misalnya perawatan saluran akar yang kita lakukan dengan konsep multivisit, artinya pasti kita akan menutup dengan tambalan sementara. Menutup tambalan sementara ini, sebelum lanjut ke sini, prinsip awal pada saat kita melakukan perawatan saluran akar yaitu harus didukung 4 dinding yang utuh supaya mencegah terjadinya kebocoran. Apalagi kita menggunakan tambalan sementara. Tapi ketika kita gunakan tambalan sementara, bagian sekelilingnya terlindungi oleh dinding yang kita buat, tentu saja ini akan meminimalisir faktor-faktor risiko dari kegagalan perawatan saluran akar untuk tahap pengisian. Ya, kurang lebih ini waktu-waktu untuk pengisian dengan keadaan pulpa yang masih vital awalnya, kemudian dengan keadaan yang nekrotik, yang secara prinsip ini bahwa baik itu keadaan vital maupun yang keadaan non vital kan sudah melewati fase preparasi, sudah melewati fase cleaning and shaping, sehingga ini juga yang menjadi patokan. Nah, kadang ini mungkin beberapa jurnal atau literatur disampaikan, dok, kita kan konsepnya sudah one visit secara keseluruhan. Iya, bisa. Tapi itu tadi, syarat-syarat yang tadi apakah sudah bisa dipenuhi atau belum? Kalau belum, ya berarti belum waktunya untuk diisi. Baik. Sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan kembali? Izin mengkonfirmasi dok. Ya, silakan. Izin mengkonfirmasi dok, izin mengkonfirmasi dok. Ketiga, izin mengkonfirmasi dok. Kan ketika sebelum melakukan obturasi itu kita lakukan
Nah, apakah setelah melakukan pengisian dengan bahan obturasi itu harus dilakukan foto ronsen kembali untuk mengetahui apakah si bahan obturasinya itu tidak ada kebocoran atau bagaimana? Terima kasih dok. Ya, baik. Terima kasih. Ini dengan nanti monitor saya nggak kebaca semua. Dengan siapa tadi? Izin Fadli dok. Oh ya, Fadli. Baik Fadli, betul sekali. Karena ini sebagai salah satu contoh kenapa kita butuh evaluasi. Pada foto ronsen di bawah, ini adalah posisi di mana sudah dilakukan pengisian, sudah dilakukan perawatan. Namun ini tidak termonitor, tidak terevaluasi oleh operatornya, ya. Karena pada saat dilakukan foto ronsen, kebetulan ini datang sebetulnya dengan keluhan adanya tambalan yang patah. Tapi bagian tambalan yang patah ini sebelum saya melakukan perbaikan di bagian tambalan, saya pastikan dari foto ronsen terlebih dahulu. Ternyata terlihat adanya gambaran bahan pengisi saluran akar yang belum sampai ke bagian apikalnya, sehingga ini disampaikan harus dilakukan retreatment, perawatan ulang sebelum saya memutuskan untuk memperbaiki tambalannya. Nah, jadi fase ini, fase uji coba, fase trial, fase pasca pengisian ini harus dilakukan dengan pemeriksaan penunjang foto ronsen. Wajib difoto aja, dilihat. Kalau misalnya, aduh diisi, ternyata under, diperbaiki nggak valid? Diperbaiki ya. Diperbaiki berarti ada prosedur atau ada, misalnya semuanya kan udah dikontrol nih sama kita, preparasinya pas, terus tagbacknya tadi dapat pada saat trial foto ronsennya juga cukup bagus, misalnya udah presisi, pas pengisian nggak sengaja apalagi motong gutta perca, ketak tuh gutta percanya, bisa jadi under seperti itu ya. Jadi untuk bebannya setelah pengisian harus dilakukan foto ronsen lagi sebagai kontrol kita, sebagai evaluasi apakah si bahan pengisian kita lakukan sudah presisi, sudah tepat, sudah sesuai atau belum. Ini kita lakukan pengisian. Baik, cukup jelas? Izin sudah jelas dok. Baik, para mahasiswa sekalian, untuk kuliah hari ini saya cukupkan. Durasi, mudah-mudahan dengan adanya diskusi, dengan adanya beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan, semakin memperjelas bahwa pada saat kita melakukan obturasi ini sebetulnya bukan hanya sekedar obturasi, bukan hanya sekedar mengisi, tapi kita betul-betul harus memperhatikan faktor-faktor yang tentu saja berkaitan dengan obturasi, di mana tidak harus tepat waktu pengisiannya, kemudian juga dari pemeriksaan klinis apa yang harus diperhatikan, sampai dengan teknik apa yang akan kita lakukan untuk pengisian saluran akar. Kurang lebihnya saya cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri untuk kuliah hari ini dan silahkan untuk lanjut dengan kegiatan berikutnya. Kalau misalnya masih ada yang ingin didiskusikan, saya buka kapanpun. Kebetulan yang sudah masuk atau sudah masuk ke clinical skill mungkin nanti lebih merasakan ini
pengisian yang tadi disampaikan itu seperti ini, harus seperti ini, kendalanya apa yang tadi ditanyakan bisa kalian rasakan ya. Sekali lagi saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Demikian video pembelajaran saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.